Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivian Lestari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar, yaitu pada nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar. Yang pertama ialah mengenai titik dan nilai stasioner fungsi aljabar. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Nah, definisi dari titik stasioner ialah jika suatu fungsi f merupakan fungsi aljabar yang mempunyai turunan. Nah, jika f aksen a sama dengan 0 atau turunan fungsi a-nya sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan a dengan nilai fungsi a disebut nilai stasioner fx di x sama dengan a, dan titik a, fa disebut titik stasioner. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sekarang kita akan menentukan titik maksimum dan titik minimum serta titik belok menggunakan uji turunan pertama. Nah, jika kita lihat pada gambar berikut ini, titik f aksen a sama dengan 0 merupakan titik maksimum dan titik minimum terletak pada f aksen c sama dengan 0, serta titik f aksen b sama dengan 0 merupakan titik belok. Nah, jika misalkan suatu fungsi f mempunyai turunan dari f aksen a sama dengan 0. Nah, kita lihat seperti yang tertera pada gambar. Jika nilai f aksen bertanda positif di x kurang dari a dan bertanda negatif di x lebih dari a, maka untuk titik a, fa disebut titik maksimum. Dan jika f aksen bertanda negatif di x kurang dari c dan bertanda positif di x lebih dari c, maka titik c, fc disebut titik minimum. Nah, jika di antara titik x sama dengan b tidak ada perubahan tanda nilai f aksen, maka titik b, fb disebut dengan titik belok horizontal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukanlah titik balik maksimum dan minimum dari fungsi y sama dengan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 x pangkat 2 dikurang 6x. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita harus menentukan turunan pertama dari fungsi x tadi, yaitu kita mencari turunan dari 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 x pangkat 2 dikurang 6x. Turunannya ialah x kuadrat ditambah x dikurang 6. Setelah itu, syarat dari titik stasioner adalah f aksen x atau turunan pertama fungsi x harus sama dengan 0. Tadi kita dapat turunan dari fungsi x adalah x kuadrat ditambah x dikurang 6. Kita buat menjadi sama dengan 0. Nah, sehingga kita mencari akar dari persamaan kuadrat ini. Diperolehlah akarnya x sama dengan 2 atau x sama dengan min 3. Setelah kita dapat akar-akar dari persamaan kuadrat tadi, selanjutnya kita menentukan titik stasionernya. Untuk titik x sama dengan 2, nilai x sama dengan 2 kita substitusi ke dalam fungsi fx, sehingga diperolehlah untuk x sama dengan 2 menghasilkan nilai min 7 1/3. Dan untuk titik x sama dengan min 3, jika disubstitusi ke dalam fungsi fx diperolehlah nilai 13 1/2. Jadi ada dua titik stasioner, yaitu yang pertama 2, negatif 7 1/3 dengan nilai stasionernya negatif 7 1/3, dan titik negatif 3, 13 1/2 dengan nilai stasionernya ialah 13 1/2. Setelah menentukan titik stasioner, lalu selanjutnya kita melakukan uji nilai fungsi f aksen x atau uji nilai fungsi terhadap turunan pertama fungsi x pada garis bilangan dan diberi tanda seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. Dari tabel dapat kita lihat bahwa nilai maksimum berada pada f aksen x, di mana x-nya
bernilai negatif 3, dan nilai minimum itu terletak pada F aksen X, yang mana X-nya bernilai 2. Sehingga dapat kita simpulkan untuk F min 3 sama dengan 13/1/2 merupakan nilai balik maksimum. Mengapa? Karena F aksen berubah tanda dari positif ke negatif, dan titik balik maksimumnya adalah negatif 3,13/1/2. Dan untuk F2 itu adalah min 7/1/3 yang merupakan nilai balik minimum. Mengapa? Karena turunan pertama fungsi F berubah tanda dari negatif ke positif, dan titik balik minimumnya adalah 2,-7/3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai maksimum dan minimum pada masalah kontekstual. Nah, dalam menyelesaikan nilai maksimum dan minimum pada masalah kontekstual, kita harus memperhatikan beberapa tahapan berikut ini. Tahapan yang pertama, kita harus menetapkan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel untuk memperoleh hubungan atau ekspresi matematikanya. Tahapan yang kedua, kita menetapkan rumus fungsi satu variabel yang merupakan model matematika dari masalah. Selanjutnya, kita menentukan penyelesaian optimum dari model matematika, dan yang terakhir, kita memberikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Akan dibuat sebuah persegi panjang dengan keliling 48 cm. Berapakah ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Yang ditanya adalah luas maksimum dari ukuran persegi tersebut. Nah, langkah pertama yang diketahui dari soal adalah keliling dari persegi panjang tersebut. Keliling dari persegi panjang ialah 2 dikali P tambah L sama dengan 48. Nah, jika dari rumus keliling ini kita bisa mendapatkan untuk P tambah L. Berarti kalau panjang ditambah lebar dapatnya 24, berarti lebarnya ialah 24 dikurang P. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan panjang dan lebarnya, kita masukkan ke rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang ialah panjang dikali lebar. Berarti sama dengan panjang dikali lebarnya tadi 24 dikurang P. Berarti P dikali 24 kurang P sama dengan 24P dikurang P kuadrat. Setelah kita sudah mendapatkan luasnya, kita mencari turunan luas tersebut. Berarti DL per DP sama dengan turunan dari 24P adalah 24, dan turunan dari negatif P kuadrat ialah negatif 2P. Ingat, untuk mencari nilai maksimum maupun minimum, yang harus kita ingat ialah turunannya harus sama dengan 0. Sehingga 24 dikurang 2P sama dengan 0, 2P sama dengan 24. Maka P sama dengan 24 dibagi 2 berapa? 12. Maka diperoleh nilai P-nya sama dengan 12. Setelah kita sudah mendapat P, kita sudah mendapat panjangnya, kita substitusi ke lebar tadi, yaitu lebar sama dengan 24 dikurang P. P-nya 12, berarti 24 dikurang 12 sama dengan 12. Berarti kita memperoleh panjangnya 12 cm dan lebarnya 12 cm. Jadi luas persegi panjang maksimumnya berapa? Yaitu 12 dikali 12 sama dengan 144 cm persegi. Baiklah, itulah tadi